Dalam bidang ilmu pengetahuan, Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nama-nama tokoh besar Islam sebut saja seperti Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Imam Hanifah, dan At-Tabari. Juga Ibnu Katsir telah menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, dan mereka berasal dari Persia. Begitu pula dengan India. India terkenal sejak ribuan tahun yang lalu sebagai tanah yang melahirkan para pendakwah terkenal, yang juga menjadi cikal bakal bagi agama-agama besar di dunia, seperti hanya Hindu, Buddha, Sikh, Jainis, dan lain sebagainya. Namun ternyata kedua peradaban besar ini telah mengenal seorang tokoh spiritual yang paling berpengaruh, yang telah menyebarluaskan ajaran ketuhanan, disertai dengan ajaran moral di zaman kuno, dan dia adalah Abraham atau Ibrahim. Ia dianggap suci dalam peradaban Persia dan India, di mana para pendakwah dari kedua tanah religius ini telah mewariskan dan menyebarkan ajaran Ibrahim ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dinisab Channel. Melanjutkan pembahasan dalam video sebelumnya tentang kaitan antara sosok Ibrahim dengan agama-agama besar di dunia. Kali ini kita akan lebih berfokus kepada kemiripan antara Nabi Ibrahim dan Brahma dalam ajaran Hindu. Anna Bonus Kingsford, seorang teosofis Inggris pada tahun 1880-an, yang mengatakan bahwa Abraham atau Brahma, mereka adalah satu dan kata yang sama dan menunjukkan satu doktrin yang sama. Abdul Haq Fidriyati Maulana, seorang sarjana agama-agama besar dunia yang menyandang titel The Fidriyati karena pengetahuannya yang luas tentang Weda Hindu, berpendapat bahwa Brahma dan Abraham adalah dua nama dari orang yang sama. Dan masih sangat banyak lagi para ilmuwan yang berpendapat demikian, bahwa Brahma adalah Abraham atau Ibrahim. Nah guys, sejarah juga mencatat bahwa kitab Weda yang paling kuno muncul di wilayah India Utara, yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan keturunan-keturunannya dari Teluk Benggala menuju wilayah Timur Tengah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh sebagian besar sarjana yang percaya bahwa Hinduism dimulai antara tahun 2300 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi di lembah Indus, dekat Pakistan modern. Jika kita mencermati apa yang disampaikan dalam kitab Weda, kita tidak bisa menyangkal bahwa terdapat pesan ketauhidan yang sama seperti yang ada dalam agama Samawi, seperti halnya tanaman berikut. Nah, jika kita merujuk etimologi umum seperti yang disarankan oleh O'Donnell Williams, maka Weda berarti pengetahuan, yang berasal dari akar kata Sanskrit Ved yang berarti tahu. Nah, dalam salah satu kitab yang menjadi referensi wajib di pesantren tradisional, yaitu Kasyifah Al-Sajjad Syarah Safinah An-Najah karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, halaman 10, ditemukan sebuah riwayat yang bersambung kepada Rasulullah SAW melalui Abu Dzar Al-Ghifari tentang naskah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Suhuf, bahwa seluruh isinya berupa amsal. Nah, amsal ialah semacam ungkapan indah, singkat dan menarik yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih atau perumpamaan maupun majas. Ini mirip dengan kitab Weda seperti yang berisi sloka-sloka. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Suhuf Ibrahim berjumlah 10. Ini juga sesuai dengan Rigbed yang terdiri dari 10 mandala atau 10 bab atau surat. Dalam keyakinan Hindu, Brahman menampilkan dirinya dalam 3 wujud dewa yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Mereka memiliki sifat dewa dan sifat manusia. Mereka diperanakan, beristri, dan juga beranak. Namun, umat Hindu tidak sepaham dalam menentukan mana dari ketiganya yang tertinggi, atau perwujudan inti dari Brahman. Mayoritas menyebut Brahma yang tertinggi, tapi ada juga menyebut Wisnu, dan ada lagi yang menyepakati bahwa Mahadewa atau Siwalah yang tertinggi. Trimurti lahir dengan mengangkat Brahman sebagai Tuhan yang benar-benar Tuhan atau Esa. Adapun yang mempunyai sisi manusia bukanlah Brahman, tapi Brahma bersama Wisnu dan Siwa, yakni dengan kata lain, dalam kepercayaan mereka, Ibrahim sebagai Tuhan menjadi disebut dengan Brahman, dan sebagai yang berunsur manusia disebut Brahma. Nah, kebanyakan orang hanya mengetahui satu varian bacaan kata Ibrahim, padahal dalam bahasa Arab, nama ini bisa dibaca dengan 7 varian bacaan. Bahkan salah satunya ada yang dinyatakan sah sebagai varian bacaan atau qiraat yang diterima secara mutawatir dari Rasulullah SAW. Seperti halnya qiraat dari negeri Syam, yaitu qiraat Ibnu Amir yang berasal dari Abu Musa Al-Asy'ari melalui rawi Ibnu Zawqan. Nah, varian tersebut adalah 1. Ibrahim,
2. Ibroham. 3. Ibrahim. 4. Ibroham. 5. Ibrohum. 6. Ibroham. 7. Ibrahim. 8. Ibrohum. Bentuk jamak dari kata Ibrahim adalah Abarih, Barahim, dan Abarihah. Barahimah, Bara'ah, dan tazkirnya adalah Ibrahim. Demikianlah varian bacaan nama Ibrahim, sangat mirip dengan Brahman dan Brahma. Kalau dilihat dari tahun kemunculan Hindu, yaitu sekitar tahun 1200 Masehi, ini sangat dekat dengan masa Ibrahim, yakni sekitar tahun 2100 Masehi. Bahkan bisa disimpulkan bahwa Hindu tumbuh tak jauh setelah kemunculan Ibrahim. Hindu itu sebenarnya nama baru. Pada awal terbangunnya ajaran ini, tak ada yang namanya agama Hindu, sebab ajaran ini hanyalah jalan Dharma abadi, atau kumpulan pandangan hidup dan praktek moralitas sehari-hari, berdasarkan filsafat dan kompilasi suhuf-suhuf yang mereka miliki, khususnya Brahmanism. Hindu sendiri diambil dari nama Sindhu dalam bahasa Persia atau Indus dalam bahasa Inggris, yaitu sebuah sungai yang membelah Pakistan. Jadi Hindu merujuk pada suku bangsa di seberang sungai Indus, yaitu India pada hari ini, yang mengamalkan ritual ritus, puja atau sembahyang, doa, ziarah, pertapaan, dan sejenisnya. India atau Hindi belakangan juga disebut dengan Hindustan atau tanah orang-orang pengamal ritus Hindu. Jika Brahma itu adalah Ibrahim, maka secara geografis juga memungkinkan ia memiliki pengaruh sampai ke wilayah Sindhu. Ibrahim berasal dari suku Ur di kota Babilonia, Mesopotamia kuno atau Irak sekarang. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa suku Ur berkembang menjadi Urian, Aryan, atau Arya. Orang-orang India di seberang sungai Indus, yaitu pengikut Hindu, juga disebutkan sebagai orang-orang Arya yang hijrah ke sana. Simbol-simbol Hindu pada hari ini juga dikatakan sebagai simbol-simbol Arya, seperti halnya swastika, lambang Hindu yang juga menjadi logo dari partai Nazi Jerman. Tidak hanya ke wilayah India, bangsa Arya juga berkembang sampai ke Eropa. Kita masih teringat bagaimana Hitler bangga dengan ras Aryanya. Bangsa Persia pun disebut sebagai Arya. Makanya Zoroaster atau Majusi juga memiliki pesan-pesan tauhid yang sangat kuat dalam kitab-kitabnya. Dalam ajaran Zoroastrianism, hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha kuasa, yakni Ahura Mazda. Mereka juga percaya dengan konsep hari kebangkitan atau eskatologi. Paling tidak, para sejarawan percaya bahwa anak turunan Nuh dari Mesopotamia ini, yakni Sam, Ham, dan Yafet, telah menyebar ke berbagai arah pasca banjir besar. Nah, kisah air bah ini juga turut terekam dalam kitab-kitab Hindu, dan Nuh disebut sebagai Manu. Turunan Semitik, Hamitik, dan Yafitik inilah yang diduga telah berperan dalam pengembangan peradaban dan penanaman nilai-nilai dasar tauhid dalam berbagai nama agama dan ajaran pada sejumlah bangsa di era kuno. Pengaruh Brahma menyebar ke seluruh Persia hingga mencapai sungai Efrat dan Tigris. Orang Persia mulai mengadopsi Brahma dan membuat kisahnya sendiri. Kemudian mengatakan bahwa Tuhan telah tiba di Bactria, sebuah daerah pegunungan yang terletak di tengah-tengah perjalanan menuju India. Matlock menegaskan bahwa penyebutan Asura di berbagai wilayah hampir sama, diantaranya ialah penyebutan Asyur di Inggris, Assyrios di Spanyol, Asura atau Asuras di India, Asuria dan Asuria di Sumeria dan Babilonia, Asir di Saudi, Ahura di Persia, Sura di Meksiko Tengah, dan masih banyak lagi daerah yang menyebut Asura dengan logat yang sama. Alkitab juga memberi dua cerita tentang Abraham. Dalam versi pertama,
Abraham mengatakan kepada Firaun bahwa dia berbohong ketika memperkenalkan Sarai sebagai adiknya. Sedangkan versi kedua, Abraham mengatakan kepada Raja Gerar bahwa Sarai adalah adiknya. Tetapi ketika raja memarahinya karena berbohong, Abraham mengatakan bahwa Sarai adalah istri dan adiknya. Hal ini tentu mengingatkan kita pada salah satu ucapan Nabi Ibrahim di antara 3 ucapan yang bersifat dusta dengan pertimbangan keamanan serta penolakan terhadap kezaliman. Adapun 3 ucapan dusta tersebut ialah: pertama, ucapan beliau, "Sesungguhnya aku sakit," dan ucapannya, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang memukulnya." Dan yang satu lagi adalah menyangkut diri Sarah, karena beliau datang ke sebuah negeri yang dikuasai oleh seorang raja diktator bersama dengan Sarah, yang ketika itu sebagai seorang wanita yang paling cantik. Berkatalah ia kepada Sarah, "Sungguhnya raja diktator ini, jika ia mengetahui bahwa kamu adalah istriku, maka dia akan mengalahkanku untuk merebutmu. Maka jika dia bertanya kepadamu, katakanlah kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Sesungguhnya kamu memang saudara perempuanku dalam Islam. Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui di negeri ini seorang muslim pun selain aku dan kau." Nah, mengenai pertemuan Sarah dengan penguasa Mesir ini bisa Anda saksikan selengkapnya di video yang berjudul "Benarkah Siti Hajar seorang budak Firaun?" Nah, 3 kebohongan ini disebut dengan istilah tauriyah, yang bermaksud bahwa perkataan tidak sesuai dengan penamaan lainnya. Syekh bin Baz menjelaskan terkait penyebutan dusta yang dikatakan atau dinisbatkan Nabi Ibrahim kepada dirinya sendiri. Beliau menyebutkan bahwa kalimat itu adalah dari bentuk kesalehan atau kerendahan hati Nabi Ibrahim ketika menambahkan itu sebuah dusta. Padahal yang beliau maksudkan ialah takrif, yaitu sebuah kata kiasan untuk memalingkan sesuatu atau tauriyah seakan dusta, padahal yang dikatakan hakikatnya adalah benar. Beliau menyebutkannya dengan kedustaan, dengan menempatkan diri dari apa yang terlihat pada mata manusia bahwa itu adalah seolah-olah sebuah kedustaan, padahal tidak. Jadi, ada banyak persamaan mencolok antara dewa Hindu Brahma dan anak atau pendamping atau istrinya, yakni Saraswati, ketika dicocokkan dengan Abraham dan saudari atau istrinya Sarai, yang pastinya lebih dari suatu kebetulan. Abraham dan Sarah dengan mudah merujuk kepada Brahma dan Saraswati dalam versi India. Banyak epik India seperti halnya Purana muncul jauh sebelum Alkitab ditulis. Buktinya ialah seperti yang disebutkan dalam kitab Yosua 24 ayat 2 dan 3. Yang artinya, "Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya." Pada India kuno, cara memuja bangsa Arya disebut dengan Braham Aryan. Bangsa Arya menyembah beberapa dewa. Abraham lantas pergi menjauh dari politeisme sehingga dia menjadi Abraham atau tidak lagi seorang Brahman. Bangsa Arya menyebut perang Asura sebagai Abraham. Oleh karena itu, secara logika kita dapat berasumsi bahwa nenek moyang peradaban India kemungkinan ialah bangsa Proto-Semit. Nah, beberapa dokumen menunjukkan bahwa Ibrahim atau Abraham atau Brahma adalah satu orangnya. Dalam waktu yang berbeda-beda, orang-orang Arya yang terbagi ke dalam beberapa kelompok datang dari Ur, Mesopotamia. Dan karena peredaran zaman, maka para penduduk Ur atau Uryan menjadi terkenal dengan istilah Arya. Jadi di sini nama Ur berubah menjadi Arya. Leonard Woolley di dalam bukunya Abraham mengemukakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tahun 2100 sebelum Masehi. Ayah beliau adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Rakyat yang tinggal di Ur umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu Amilu, Miskene, dan Ardu. Orang-orang Amilu merupakan kaum bangsawan. Orang-orang Miskene hidup sebagai petani dan pengusaha, seperti halnya orang-orang Waisya. Sedangkan orang-orang Ardu diperlakukan sebagai budak, seperti halnya golongan Sudra. Orang-orang Ur mempercayai sekitar 5.000 dewa. Setiap kota memiliki dewanya masing-masing. Nama dewa dari ibu kota Ur adalah Nanar atau Dewa Bulan. Patungnya terletak di atas sebuah bukit dekat kota dan didampingi oleh Dewi Nanggul, istrinya. Demikian pula Dewa Kota Larsa disebut dengan Samas atau Dewa Matahari, dan juga banyak sekali dewa-dewa bintang. Nulis ensiklopedia mengatakan bahwa orang-orang Ur adalah pengabdi setia matahari, bulan, dan bintang. Al-Quran juga mengatakan bahwa kaum Nabi Ibrahim mempertuhankan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan bahwa beliau menolak paham Tuhan yang banyak, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-An'am ayat 75 hingga 80. Sebuah keterangan dari The Cambridge History of India juga mengemukakan bahwa Mesopotamia adalah leluhur kedua bangsa Arya di Iran dan India.
Dan di dalam sebuah hadis, orang-orang Iran disebutkan sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Jika kita memperhatikan beberapa kata searti dari Weda dan Avesta, dapat dikatakan bahwa tanpa keraguan lagi, agama tertua dari orang-orang Arya di Iran dan India adalah sama. Kata-kata yang searti itu misalnya ialah, kedua sekte bangsa Arya ini berselisih dan saling menghina pemimpin-pemimpin musuh mereka. Orang-orang Arya Hindu mengubah Ahura menjadi Asura untuk merendahkan derajatnya, dan sebaliknya orang-orang Iran dengan penuh rasa kebencian mengajak Dev dengan Deo atau demon. Baik Deo maupun Asura, keduanya berasal pada pokoknya dari pribadi yang sama. Nah, jadi di zaman dulu terjadi sebuah konflik antara orang-orang India dan Persia, di mana hal-hal atau nama-nama yang baik di dalam India berubah menjadi bersifat buruk oleh Persia. Begitu pula sebaliknya, dewa dalam Persia dianggap sebagai setan oleh orang India. Jadi suatu hal yang menarik untuk membahas tentang perseteruan antara Persia dan India ini. Namun karena masalah ini tak dapat dijelaskan dalam waktu singkat, maka mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Nabi Ismail alaihissalam ialah seorang anak sulung dari Nabi Ibrahim. Beliau merupakan datuk beberapa bangsa Arab, sedang dari Nabi Ishak alaihissalam turun bangsa Israel, dan anak-anak Ibrahim dari istri ketiga adalah datuk-datuk dari orang-orang Arya yang tersebar di India, Midian, dan negeri-negeri timur lainnya. Ibrahim alaihissalam berasal dari Ur, yang mengirimkan mereka ke berbagai negeri sebelah timur untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Dengan demikian, janji Tuhan bahwa aku telah menjadikan engkau bapak dari banyak bangsa telah sempurna. Walaupun secara asal-usul semua orang-orang Arya berasal dari Ur, akan tetapi hanya orang-orang Brahma India saja yang merupakan keturunan rohani dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau Brahma. Mereka dihormati sebagai anak-anak rohani beliau karena mempercayai wahyu beliau. Karena mereka mempercayai dan mengikuti kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, maka secara kiasan mereka dinyatakan sebagai diciptakan dari mulut Brahma. Suatu pertanyaan timbul, bagaimana mungkin orang-orang Brahma penyembah berhala dapat disebut sebagai pengikut Brahma alias Ibrahim alaihissalam yang adalah seorang pemuja Tuhan yang Maha Esa? Nah, tentang paradoks ini kami mengajak saudara-saudari memikirkan tentang bagaimana pengikut-pengikut Nabi Ismail alaihissalam pada suatu waktu melupakan Tuhan yang Maha Esa dan kemudian menyembah sekitar 360 dewa dan dewi. Dan bagaimana keturunan Nabi Ishak alaihissalam meskipun memperoleh peringatan berulang-ulang tetap saja menyembah berhala Baal. Demikian juga dengan orang-orang Brahma yang tadinya mengenal dan mentaati Brahma telah menjadi penyembah-penyembah berhala. Tidak hanya bangsa Quraisy, di mana mereka memonopoli penyembahan berhala-berhala di kuil, termasuk Ka'bah. Orang-orang Hindu menganggap bahwa Brahma adalah makhluk pertama yang diciptakan. Bila masalahnya demikian, bagaimana mungkin beliau dapat dianggap sebagai Nabi Ibrahim yang lahir baru sekitar 4000 tahun yang lalu? Sebagai jawabannya, kita dapat mengatakan bahwa beliau diberi kedudukan utama dari segala makhluk oleh pengikut-pengikutnya. Mahabharata mengatakan bahwa Narayana menciptakan Brahma dan menetapkan bahwa ia akan menjadikannya penghulu dari manusia. Nah, penggambaran serupa juga terdapat di dalam Bible. Maka dari dalammu juga segala bangsa yang ada di atas bumi akan beroleh berkat. Serta di dalam Al-Quran yang juga disebut sebagai penghulu umat manusia. Aku akan menjadikan engkau sebagai penghulu umat manusia. Jadi, karena beliau memperoleh derajat dan martabat tertinggi berkat sifat dan akhlak beliau, maka Brahma untuk penghormatan ditempatkan pada permulaan kejadian. Bukan hanya itu, bahkan tentang Manu, di mana istilah manusia atau manusia diambil, dikatakan bahwa ia diciptakan jauh kemudian setelah Brahma. Dan lalu, mengapa umat Hindu menganggap bahwa Brahma atau Ibrahim ini sebagai sosok dewa? Next video, insya Allah kita akan menjelaskan tentang bagaimana sosok Ibrahim yang asalnya sebagai manusia mengalami distorsi pemikiran hingga menjadi sosok yang powerful dan ditinggikan derajatnya setara dengan Tuhan. Karena itu, tetap pantengin channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya mengenai sejarah Islam dan agama-agama yang berkaitan dengan Islam tersebut. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.